Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan baik bagi kita hari ini, amin. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari Jumat 28 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini cuma sehari saja kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Filemon, karena kitab ini hanya terdiri dari satu pasal saja. Walau hanya satu pasal, percayalah, seperti kitab-kitab sebelumnya, kitab Filemon ini akan terus membuat kita bertumbuh lebih kuat dan lebih dewasa di dalam iman. Amin. Baiklah, judul renungan kita dari kitab Filemon yang terdiri dari 25 ayat ini adalah mengampuni dan memaafkan dengan tulus. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Memaafkan dan mengampuni adalah hal yang sulit bagi manusia. Namun bukan berarti tidak bisa. Itu sebabnya atas dasar kasih yang tulus untuk memaafkan serta mengampunilah, maka Yesus turun ke dunia dan menjadi teladan bagi kita. Dan Paulus menugaskan hal ini kepada Filemon dan kepada kita hari ini. Filemon pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun budak itu melarikan diri darinya dan jelas sudah merugikan Filemon. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena kesaksian imannya dalam Kristus, Tuhan mempertemukan dia dengan Onesimus yang sekarang sudah menjadi pribadi yang sangat berguna dan membantu Rasul Paulus yang ada dalam penjara. Karena itulah Rasul Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon. Ia juga mengirim permintaan pribadi untuk menerima kembali Onesimus sebagai saudara seiman dan melibatkannya dalam pelayanan. Bagaimana mungkin Filemon dapat menerima seorang hamba yang pernah merugikan dirinya? Di sini kita melihat wujud iman dalam prakteknya. Paulus menyadari bahwa tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus kembali. Namun Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon dalam Kristus akan memampukannya untuk mengampuni Onesimus yang telah melukainya. Sidang jemaat Tuhan, saudara kekasih di dalam nama Yesus. Jujur, memang sangatlah tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah, bahkan yang telah merugikan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan campur tangan ilahi untuk membentuk watak kita seturut dengan teladan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mendampingi hidup kita. Dan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan agar kita dapat mempraktekkan watak ilahi dalam hidup kita, yaitu mengampuni dan memaafkan. Amin. Sangat jelas bagi kita, ketika Tuhan Yesus disalib, Ia berdoa supaya mereka yang menyalibkannya diampuni. Pengampunan adalah karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Tuhan akan mendampingi kita untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita. Yang jadi pertanyaannya, siapkah kita mengampuni sesama kita? Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Sekali lagi, memang tidaklah mudah bagi kita untuk memaafkan, mengampuni orang yang telah berlaku curang, orang yang telah mengkhianati, orang yang telah melukai kita. Tapi salah satu ciri orang yang bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, dia mampu memaafkan dan mengampuni mereka. Seperti Allah yang sudah mengampuni dan memaafkan kita ketika Yesus mau mati di kayu salib, berkorban untuk mengampuni dan memaafkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Demikianlah kita belajar untuk dapat memaafkan, mengampuni siapa saja yang telah menyakiti atau membuat kita kecewa, bahkan merugikan kita. Teruslah bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dengan demikian, kita telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita dari kitab Filemon yang hanya terdiri dari satu pasal saja, sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali bahwa kita harus belajar mengampuni, memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Karena dengan demikian, nyatalah bagi orang dunia kalau sungguh kita telah menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Amin.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Maka sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin.